Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulianti dengan NIM 21134103. Saya seorang mahasiswi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Taqwa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro konseling yang diampu oleh Bapak Dr. Yogi Damai Syaputra MPD. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah gue baik. Alhamdulillah, semoga kalian sehat ya. Kak tadi dari mana? Tadi dari rumah sih. Nama Kak siapa? Nama ibu nama saya dan dia Kenalkan ya, nama kakak Rahma Yulianti. Bisa dipanggil Rahma. Nah, kakak di sini tuh kakak semua sendiri apa gimana? iya buat semuanya saya sendiri. Bagus dong. Terus kakak menyiapkan saya atau bertemu saya kenapa? Saya ingin saya ingin menyelesaikan permasalahan saya. Ada ibu tidak tahu dalam saya ini bisa mempunyai cerita permasalahan saya. Kakak ke sini. Oh ya, kakak sebelumnya udah pernah ke sini atau maksudnya udah pernah kenal sama bimbingan Kebetulan belum pernah tuh. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling individual. Nah, konseling individual itu adalah suatu proses wawancara atau konseling yang dilakukan kepada seorang atau individu. Nah, tujuan dari konseling ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk menyelesaikan permasalahan atau menarik lain dalam untuk percaya diri lagi gitu. Nah di sini kakak sebagai konselor, nah kakak ini itu cuman untuk mengasih atau memberikan arahan kepada kakak. Nah di sini kita akan mencari solusi bareng-bareng dari permasalahan kakak. Nah, di sini kakak sebagai konselingnya atau kliennya. Nah, di sini saya harapkan kakak itu buat aktif dan buat aktif dan selalu jujur gitu. Maksudnya tuh biar permasalahan kakak tuh atau latar belakang permasalahan kakak tuh bisa diselesaikan atau bisa dicari jalan solusinya gitu. Ibu saya akan terbuka untuk kami, tapi apakah ibu menjamin untuk tidak apa sih namanya menjamin untuk semua cerita yang saya curahkan kepada ibu itu tidak diketahui oleh Ya. Nah di sini kita tuh ada etik yang konseling. Nah etik di konseling itu salah satunya rahasia. Nah kerahasiaan kakak akan terjamin oleh konseling. Kita nggak bakal menjelaskan data ataupun profil kakak ke orang lain. Nah, jadi kakak bakalan aman karena dasar kakak bakalan kita rahasiakan, tidak bakalan ketahuan sama orang lain. jadi saya bisa bercerita dengan tenang ya Bu berarti. Iya bisa kakak. Nah di sini kakak bisa menyampaikan pesan kakak apa. Nah kakak bisa menceritakan pesan kakak kakaknya dari mana. Kalau misalnya saya ingin meminta sarannya pada ibu apa boleh? Misalnya ya boleh aja, tapi kan kakak harus cerita dulu masyarakatnya gimana. Biar nggak terlalu nggak terlalu menceng sarannya gitu. Jadi kakak harus ceritakan dulu latar belakang masyarakatnya gimana. Oh ya udah, silakan kakak mau cerita masalahnya gimana yang mengenai kakak tadi. Akhir-akhir ini kayak akhir-akhir ini sih kayak mungkin kayak
umur sekarang yang udah menjadi 20 tahun gitu. Nah dia tuh kayak ngerasa diri saya itu susah untuk terbuka atau bersosialisasi kepada orang lain kan. Ada pun juga ibu kayak orang tua saya juga kayak ngomong saya kamu katanya coba dong katanya kamu belajar untuk ngobrol sama orang lain atau kayak sekedar kayak sekedar nyapa sama sekedar kayak ngobrol-ngobrol ringan sama tetangga gitu kan. Nah, di sisi lain juga saya pengen cuman di diri saya tuh kayak gimana ya caranya tuh kayak saya tuh bingung caranya tuh gimana untuk mulainya. Terus saya juga termasuk orangnya kayak itu tuh lebih susah untuk mempelajari orang lain. Nah, dari itu kayak saya tuh temen tuh nggak banyak kayak ya udah temen cuma paling 1 orang, 2 orang sampai mungkin paling banyak tuh 7 orang. Nah 7 orang nggak mungkin sampai kayak 10 lebih gitu, itu nggak pernah gitu kayak jadi saya temenan sama orang-orang itu aja kan bisa kayak saya tuh udah nyaman sama orang itu, makanya saya bergaul ke orang yang baru yang belum saya percaya. Terus kayak gimana sih saya juga susah terbuka, terus saya orang tertutup yang itu tertutupnya karena saya kurang percaya sama orang lain. Saya kayak pernah ya kayak saya udah percaya nih sama orang, cuman si orang ini kayak apa ya, kayak mengkhianati lah istilahnya, kayak mengkhianati kepercayaan saya. Nah sehingga saya tuh kayak udah dari situ tuh kayak udah trauma gitu buat mencoba membuka diri ke orang yang baru saya kenal. Nah dari situ kayak udahlah saya tuh temennya sama orang ini aja nggak apa-apa, yang penting udah saya percaya gitu. Daripada saya temen sama orang baru pasti dari diri saya sendiri tuh terbuka. Kayak seperti itu Bu. Nah, jadi saya kakak maksudnya itu tertutupnya itu definisikan apa ya Kak? Jadi waktu itu tiba-tiba kayak dia tuh ngomongin banget saya gitu Bu. Nah jadi kan saya juga kayak apa sih ini orang gitu kan, padahal kan udah saya udah gue gitu, tapi kok kayak gitu kayak nggak ada timbal balik gitu loh Bu. Nah dari situ kayak saya wah yaudah kalau misalnya kayak gitu kayak Bu, kayak dari situ tuh kayak saya udah tahu gitu ya sifatnya dia gitu. Nah jadi saya bilang jadi udah dari dia pokoknya apapun yang tentang dia tuh saya hindari Bu. Nah Terus kalau misalkan kakak ketemu orang yang sama kayak gimana? Terus kayak gimana? Maksudnya kan dalam pergaulan gitu kan. Nah misalkan kakak ketemu sama orang yang sama gitu kan. Nah responnya gimana gitu? kayak dia gitu dia mungkin kalau misalnya ya bakal tetap buat menghindar, mungkin kayak kalau kita awal-awal kenal gitu ya, mungkin kayak kita kenal gitu kalau misalnya tapi kayak udah kenal ya udah kayak tahu nama aja gitu. Mungkin kalau untuk lebih dekat lagi kayaknya kita ada gitu Karena menghindari hal-hal yang nah terus kan tadi kakak tuh orangnya nggak terlalu suka gitu ya. Nah kalau tuh kata bukanya tuh maksudnya tuh di situ kayak kurang sama orang atau kurang bersosialisasi sama orang atau gimana? itu sih Bu, emang itu kayak kurang bersosialisasi sih paling utamanya tuh, karena saya tuh banyak orang yang bilang kayak si Nadia mah katanya orangnya pendiam gitu, jadi orang-orang tuh bilangnya itu orangnya pendiam gak aja Bu. Kalau dapat mah ya Bu, kayaknya enggak kayak berbanding terbalik gitu loh Bu, jadi saya punya mereka ya
kalau misalkan emang tangannya nyaman kalau punya teman sedikit, Nah, itu kan tadi yang pengelolaan misalnya kan memang kita ada di masa pengelolaan kan kalau misalkan apalagi ya kalau di kemudahan gitu kan apalagi karena kemudahan ya apalagi kalau di kemudahan itu kan otomatis kan semuanya itu kan kita senang kita sama juga kalau maksudnya jadi pasal kakak nggak kayak gitu sebenarnya kalau kayak dia tuh pengen mencoba gitu ya kayak teman-teman gitu kayak punya teman di mana-mana, cuma kayak dari diri saya sendiri gitu loh, gue kayak susah buat itunya terbuka gitu. Jadi sebenarnya pengen cuma kayak ih gue ini gak bisa, gue ini gak tahu caranya gimana kayak teman-teman gitu, kayak kan seru juga ya gue kayak punya relasi banyak gitu kan. Sebenarnya pengen kayak biar gimana ya kayak banyak relasi juga kayak dari teman-teman juga kan kita mendukung bersama dari percaya diri ya Bu. Kalau percaya diri mungkin kadang enggak, kadang enggak, kadang kalau misalkan kayak contohnya gitu kayak misalkan sehari gitu ya Bu, misalkan kan kampus gitu ya Bu sehari. Nah saya tuh biar bikin percaya diri itu kayak pokoknya semuanya tuh prepare dari misalkan kayak dari pakaian itu harus rapi gitu, apakah dari ibu saya sendiri tuh emang harus dijaga banget jadi biar kayak percaya diri saya tuh meningkat gitu. Nah kalau misalkan dari paginya kayak udah nggak mood gitu ya biar, nah itu pasti bakalan seharian tuh kayak nggak percaya diri bu, kayak pasti gitu ya kayak misalkan nggak percaya diri aja ya kayak misalkan dari tangga aja nih, dari tangga jalan ke kelas tuh bu, itu kadang saya merasa pede, kadang enggak, karena merasa nggak pedenya tuh karena kayak saya merasanya banyak orang-orang yang ngeliatin saya. Nah dari situ mungkin insting saya doang gitu ya, insting saya tapi kayak dari itu aku kayak ini ngeliatin saya gitu, ternyata ada yang salah emang dari penampilan yang saya pakai gitu kan, kayak ini lah gitu caranya kalau misalkan dan dari situ kayak udah jadi nah terus kan nih kalau di teman-teman kuliah kan nggak ada teman mungkin awal di orang nah terus cara kakak bukan di semua orang itu kayak gimana waktunya nggak mungkin sebentar ya bu, kayak masalahnya kita tuh temenan yang kalau di kuliah aku kayak ada 4 orang kan, kalau yang 7 orang lagi waktu pas saya SMP. Nah itu tuh yang waktu di kuliah itu sih dari sana itu tuh kayak kita kenalan nih biasa kayak kita sering kenal gitu lewat kelas apa sih namanya PWK ya kan. Nah kita tuh kenal dari situ tuh kayak jalan cuma sekedar ngobrol dulu bu. Nah terus setelah itu ternyata ada apa ya kayak ada suatu momen atau suatu posisi, nah itu tuh jadi kita bareng-bareng, nah bareng-bareng nggak tahu bu, saya juga lupa ya karena apa gitu ya kita bisa bareng. Nah terus dari situ pak kayak kalau saya bilang kayak lihatin dulu gimana sih caranya gitu kan, enaknya tuh kalau kayak teman-teman enaknya tuh kayak beda kenal dia bakalan berusaha nih gitu, maksudnya nggak bisa buat orang-orang kita lagi gitu kan, kita kayak sudah kita lagi itu sih bu yang saya gitu. Nah terus saya juga melihat apa ya kayak itu sifat orang tuh ya dari hidupnya, dari yang namanya dari hubungannya enak apa enggak. Terus kalau masalah uang sama masalah waktu, nah saya melihat sifat orang itu dari situ bu. Nah jadi kalau misalkan kayak enak nih kayak wah gitu kayak apa sih kalau itu kayak misalkan disiplin ya disiplin. Nah kalau misalnya disiplin terus
kalau masalah uang enak, terus masalah ngobrol juga enak. Nah saya bikin nyaman tuh Bu di sini juga, jadi kayak wah kayak saya tuh bikin kayak wah referensi ini enak nih, jadi kayak udah 11-12 gitu lah sama diri saya sendiri gitu kan. Jadi saya itu udah kayak udah saya gitu lah, kayak saya kalau udah percaya ke orang tuh kayak udah mempercayai 100%, jadi nggak ada sama sekali saya curiga-curiga itu benar. Jadi kayak harus kemarin gitu. Nah, terus kamu itu nggak waktu itu ada niatan nggak sih gitu kan bukan jadi sama teman kelas atau teman yang kan pasti teman kelas kamu kenal semua kan. Nah, ada nggak sih niatan kamu itu boleh buka diri sama mereka? Sekedar ngobrol gitu, walaupun nggak sama semua orang, teman-teman kayak teman saya atau yang belakang di depan atau yang sering di kayak walaupun sekedar nanya tugas gitu Bu, nah itu juga pernah. Nah cuman kayak kalau untuk ngobrol secara intens ya Bu, itu kayaknya udah bisa atau kenapa, karena mungkin dari diri saya nggak pede, kalau pede ada Mungkin dari diri kamu yang pede, terus kamu tuh emang harus maksudnya tuh kalau kita berlatih pede itu kita anggap aja orang sekitar itu nggak ada. itu susah masalahnya. Nah, kamu tuh gimana? Ini ya kayak saya tuh merasanya kayak semua orang tuh kayak memperhatikan saya gitu Bu. Nah kayak memperhatikan itu kayak seakan-akan kayak mengintimidasi gitu. Nah jadi dari situ kayak nggak pede gitu saya juga. Nah gimana ya itu kayak biar mungkin pede sendiri gitu. Berarti emang dari pikiran kamu aja kali ya. Terus ya takut orang bisa mungkin kamu gini dan dari pikiran kamu tuh seharusnya kan kamu tuh harus bisa gitu. Pikiran kamu tuh harus bisa maksud aku ini harus bisa tahu orang tuh nggak bakalan pasti aku menjatuh oh iya aku gitu kayak gitu sebenarnya. Cuman kadang kamu satu hal apa yang saya Terukalah kamu, takutnya tuh orang-orang saya takut sekali kayak penilaian dari orang-orang ini sih nggak gitu saya kayak penilaian negatif gitu dari orang-orang. Dan aku jadi dari penilaian juga yang mungkin saya orang sampaikan kayak saya tuh udah gitu aja yang ada yang cari gitu. Nah di sini kan ini saya akan ngasih kamu angka kamu satu itu yang dimana angka satu itu kamu memang kalau kamu misalnya tampil kamu memang ya itu terus kalau teman kamu harus apa ya interaksi kamu gitu. Nah terus di angka 10 itu kamu paling nyaman maksud itu orang-orang ngasih kamu hapus gitu kan kalau misalkan kamu baca. Nah dari angka 1 sampai angka 10 kamunya itu ada di posisi yang mana? Kamu kan, berarti kamu harus bisa mengikhlaskan diri kamu aja gitu. Maksudnya misalkan harus mempercayai diri kalau misalkan kamu udah satu, berarti emang kalau kamu kalau jabat aja berarti nggak terlalu buruk, berarti udah mendekati yang sempurna. Nah, sekarang bagaimana sih kamu aja? Gimana cara kamu bisa pede gitu? Kalau dari saya jadi udah kayak dari nah berarti kakaknya itu memang harus sendiri ya. Nah di sini kakak gimana sih supaya kakak bisa sendiri dari pengalaman gimana kakak bisa sendiri? Seharian itu kayak itu meningkat. Nah kayak misalkan kayak saya nih kayak misalkan kadang tapi cuman dari misalkan saya nggak make up
gitu ya Bu ya. Nah itu juga termasuknya saya tuh udah nggak percaya diri Bu, kayak pokoknya harus sempurna, perfect gitu ya Bu. Nah itu aja Bu, tapi nggak terlalu perfect banget sih. Kayak kalau intinya kayak harus ini dulu, kayak harus prepare gitu loh Bu, kayak dari pakaian rapi, terus dari make up harus lagi gitu. Nah di foto fashion tujuan ini saya pede gitu. Berarti kalau misalnya kakak sama maksudnya kan pasti ya kalau di dalam kuliah pasti kakak ada organisasi kan. Nah di situ kan kakak kalau harus kenal sama orang baru. Nah gimana tuh interaksi kakak itu sama orang baru? Kalau interaksi ya Bu, kalau interaksi itu jujur kalau saya tuh termasuk orang yang susah untuk memulai dari kemarin Bu ya. Nah kebetulan si orang-orang ini kayak mereka tuh lebih banyak nanya ke saya, kayak bukan membuka topik duluan gitu. Jadi biasanya ngomong gitu kan. Nah jadi saya tuh kayak buat membuka diri atau membuka obrolan tuh kayak jarang sebenarnya. Jadi tiba-tiba buat akrab sama mereka tuh karena ya mereka duluan yang membuka obrolan gitu. Kalau misalkan dari saya sendiri yang nggak membuka obrolan, ya kadang ada aja yang membuka obrolan biasanya ngomong gitu. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya kayak kesel juga ya Bu melihat saya kayak diem aja gitu tuh. Nah makanya dari situ mereka tuh ngajak ngomong. Berarti di dalam organisasi kamu itu kamu udah ada peluang dong buat pede, waktu itu buat percaya diri. Kenapa nggak semua orang harus kenal itu? Masalahnya kalau misalkan buat pede ya Bu, emang sebenarnya bagus ya Bu di dalam organisasi itu. Nah tapi jadi gimana ya Bu, kayak misalkan di organisasi itu saya tuh jarang kumpul masalahnya, kayak jarang kumpul. Terus kalau misalkan saya kumpul Ibu, kayak saya tuh kayak orang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Misalnya nih kalau orang-orang kan kumpul gitu ya, pasti ada aja kan maksudnya kayak tahu gitu, kayak beberapa topik yang lagi diperbincangkan dalam itu kan. Nah dari itu kayak saya tuh kalau misalkan sekalinya kumpul tuh saya tuh takutnya kayak orang pelongo-pelongo gitu Bu, jadi kayak susah juga. Nah dan itu kayak susah juga membuka diri karena ini jarang kumpul sama si organisasi ini. Berarti intinya kamu tuh harus banyak-banyak kumpul biar jadi kamu atau kamunya bisa lebih banyak kamu kumpul biar kelihatan maksudnya biar apa ya biar relasi kamu jadi kenal sisi kamu itu kan. Maka seharusnya kamu harus tahu dulu kalau ditanya banyak sosialisasi itu buat apa gitu. Kamu mau tahu kalau kita sosialisasi kita banyak emang fungsinya buat kita apa gitu. Susah ya Bu, kayak dari diri saya itu emang harus sebenarnya kayak saya harus belajar membuka diri ke orang lain, tapi saya juga harus hati-hati Bu, kayak harus memilih orang yang menurut saya. Berarti emang dari kemauan diri kamu aja gitu kan, niatan dari tadi kamu bersama-sama. Berarti itu tuh kamu kurangnya percaya diri atau kamu tadi berarti mau sebenarnya dari diri kamu yang saya dengar dari cerita kamu ya, berarti diri kamu aja harus percaya diri. Kamu harus bisa menganggap semua orang itu adalah teman kamu, walaupun ada musuh kamu tapi kamu tidak menganggap semua orang itu teman kamu. Karena dia tuh mendukung kamu dalam semua hal gitu. Nah apalagi dalam sebuah organisasi pasti ada kesempatan kamu buat ngobrol, berganti pendapat. Nah disitulah kamu akan belajar dulu. Nah terus habis dari konseling ini harapan kamu kayak gimana?
menurut saya bisa untuk kehidupan diri dulu untuk belajar terbuka ke orang lain. Cuma dengan satu syarat dulu saya masa apa ya? Saya juga harus bisa memilih untuk ngobrol atau kayak cerita kepada orang lain agar yang apa sih namanya agar saya itu orang maksudnya kayak saya harus memilih orang yang saya percaya gitu. Nah terus kemudian juga belajar untuk saya diri dan untuk menjawab penilaian dari orang lain. Ya sebenarnya kalau kita memperhatikan ya kita ada apa kayak usaha pribadi ya kita harus memilih siapa yang kita siapa kita bercerita gitu kan, tapi kan nggak semua apa ya kita bersosialisasi itu nggak harus kita menjadi hasil usaha kita gitu, mungkin kita berkenal atau ketemu di jalan nyata pengalaman dikasih gitu. Iya. Terus kamu dapat menyimpulkan nggak permasalahan yang kita bahas tadi? Apa sih kesimpulannya kamu menyimpulkan dari awal sampai sekarang? Mungkin kesimpulan dari saya bisa saya bisa dengan tahu untuk caranya agar saya bisa untuk lebih pede lagi, untuk membuka diri lagi, untuk menjadi lebih baik lagi. Berarti sekarang kan tadi saya udah banyak ya mungkin katanya masih bisa sih atau ada kesempatan ngobrol pas ngobrol. Nah ini bukan saran ataupun ini bukan saya juga kayak gitu ya, tapi ini cuma sebuah solusi kakak yang memilih mana atau memilih organisasi atau berorganisasi atau apa. Nah itu tuh tergantung kakak. Nah kakak bisa milih antara itu kakak mau gitu yang mana. Nah terus kakak udah tahu ya pilihan kakak kayak mana. Sebelum waktu kita tutup, kakak udah bisa menyusun pengalaman kakak di konser ini, apa ada konser selanjutnya? Sepertinya kita butuh strategi nih. Saya sudah masalahnya kapan dan gimana dan dari apa? Kayaknya minggu depan gitu. Semoga aja kakak bisa mempraktekkan konser yang kita hari ini, maksudnya itu dengan saran atau solusi yang saya kasih tadi, kakak bisa memilih mana yang baik untuk kakak gitu. Nah terus semoga dengan pertemuan besoknya kakak udah sama bersama ya kakak udah bisa sosialisasi atau berbagi sama yang lain. Nah mungkin kita selesai saja konser kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu di sini lagi ya. Terima kasih. Ya, kapan ya? Selamat masalahnya selesai.